Bukan Abu Abdillah Al-Antaki ya. Iya. Kita niatan Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. أما بعد. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى خصوصا الإمام الشيخ عبد الوهاب الشعراني وصوله وفرهم من جميع مشايخنا في الدين وجميع أهل الولاية. الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويدخلهم الجنة برحمته ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita melanjutkan kajian kitab Tanbihul Muqtarrin lil Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين إلى أن قال وكان أبو عبد الله الأنطاكي رحمه الله تعالى يقول من طلب الإخلاص في أعماله الظاهرة وهو يلاحظ الخلق بقلبه فقد رام المحال لأن الإخلاص ماء القلب الذي به حياته والرياء يميته. وقد كان يوسف بن أسباط رحمه الله تعالى يقول ما حاسبت نفسي قط إلا وظهر لي أن الأخاق عن صيامه فإنه إن قال أنا صائم فرحت نفسه بذلك وإن قال أنا غير صائم حزنت نفسه وكلاهما من علامات الرياء وفي ذلك فضيحة للمسؤول واطلاع على عورته من السائل إلى آخر ما قال. Masih kita membahas tentang ikhlas, ikhwan, tentang keikhlasan. Emang kok nggak rapi-rapi, udah berapa pertemuan nih bahas ikhlas, nggak selesai-selesai. Jangankan 1, 2, 3 pertemuan, saya selalu bilang yang namanya belajar ikhlas sampai mati. Sampai kita mati, husnul khatimah, baru tuh selesai. Perjuangan kita belajar untuk ikhlas. Makanya jangan kaget Syekh Abdul Wahab Sya'rani di sini pas bahas soal akhlak ikhlasnya salafun saleh dulu,
Panjang beliau bicara tentang itu, panjang lebar. Di antara ucapan-ucapan ulama-ulama terdahulu tentang ikhlas, di antaranya perkataan Al-Imam Abu Abdullah Al-Antaki rahimahullah, yaqul, beliau berkata, man talaba al-ikhlasa fi amalihi adh-dhahirati. Siapa orang yang mencari ikhlas di amalnya yang zahir, berusaha ikhlas dalam sholatnya, berusaha ikhlas dalam puasanya, dalam zakatnya, dalam sedekahnya, dalam dakwahnya, dalam hadir ngajinya, itu amal zahir tuh. Dia nyari ikhlas di amal zahirnya, tapi wa huwa yulahidul khalqa biqalbihi. Tapi hatinya terus masih merhatiin makhluk. Ya. Zahirnya berusaha ikhlas. Dia berusaha sholatnya ikhlas, puasanya ikhlas, ibadahnya ikhlas. Zahirnya berusaha ikhlas, tapi hatinya masih merhatiin makhluk. Pandangan orang bagaimana nih? Ini dia senang apa kagak nih amalannya kerjain? Kesannya bagaimana menurut dia nih kerjaan ini hari ini, amalan ini hari ini? Hatinya tuh masih ngelirik ke manusia. Zahirnya berusaha ikhlas, hatinya masih ngelirik ke manusia. Komentarnya manusia, pandangannya manusia, kesannya manusia. Maka yang model begitu tuh, zahirnya nyari ikhlas, hatinya masih ngelirik ke manusia, faqad ramal muhal. Sama aja dia seperti nyari sesuatu yang mustahil. Nyari sesuatu yang mustahil. Bagaimana mungkin kontradiktif ya? Zahirnya berusaha ikhlas, sedangkan ikhlas itu nggak ada tujuan kecuali Allah. Nah, sedangkan tujuan itu urusan hati. Zahirnya pengen berusaha ikhlas, tapi hatinya masih ngelirik ke manusia terus, pandangannya manusia, kesannya manusia, komentarnya manusia. Maka yang model begitu berarti dia ngerjain sesuatu yang kontradiktif, bertentangan antara zahir dan batin. Kalau udah kontradiktif berarti mustahil bakal terwujud. Allah, li'anna al-ikhlas, karena yang namanya ikhlas itu ma'ul qalbi alladhi bihi hayatuhu. Ikhlas itu ibarat, kalau diibaratin pohon nih hati kita, ya, ikhlas itu ibarat airnya yang bikin jadi hidup, bikin hati jadi hidup. Sedangkan riya yumituhu, sedangkan riya itu justru bikin mati hati kita. Maka antara yang menghidupkan hati dengan yang mematikan hati, dua hal itu nggak bisa berkumpul, kontradiktif. Kalau udah kontradiktif berarti mustahil. Waqad kana Yusuf bin Asbat rahimahullah ta'ala yaqul ma hasabtu nafsi qad illa wa dhahara li annani mura'in khalis. Ini kadang nih ya bapak-bapak sekalian, kadang-kadang kita ngerasa diri kita udah ikhlas, yang ngerasa diri kita udah tulus, udah ikhlas, bahkan kadang-kadang ngerasa paling ikhlas. Nah, kalau buat nilai orang lain, orang semuanya dianggap ikhlas, buat dirinya dia ngerasa paling ikhlas. Nah, saya selalu bilang ikhlas bagus, ngerasa paling ikhlas kagak bagus. Ngerasa tuh gak bagus tuh. Nah, kadang-kadang kita ngerasa diri kita udah ikhlas. Nah, tapi kalau kita introspeksi diri sebetulnya ketemu aja celahnya. Apalagi kita timbangnya pakai omongan-omongan ulama salaf nih, yang udah kita pelajarin nih. Detil banget tuh. Nggak ninggalin celah sedikit pun buat setan untuk ngerasa kita supaya tertipu, ngerasa kita udah ikhlas. Nggak, sedikit aja nggak ditinggalin. Nah, apa yang udah kita pelajarin dari Tanbihul Mukhtarin, kalau kita jadi itu timbangan buat introspeksi diri kita udah ikhlas atau belum sih ya? Apa yang kita pelajarin ini kita jadiin timbangan buat introspeksi diri kita. Di sini disebutkan mahasabtu nafsi qat. Kata beliau, Yusuf bin Asbat mengatakan, aku tidaklah mengintrospeksi diriku sama sekali illa kecuali. Kalau udah introspeksi diri nih, direnungin, dia udah ikhlas apa belum, diintrospeksi diri, wa dhahara li annani mura'in khalis, akan nampak bagiku sesungguhnya aku adalah orang yang murni riya. Jadi kalau kita mau introspeksi diri bukan lagi murni ikhlas, tapi kita bakal sadar kita ini cuma orang yang murni riya. Ya, model-model kita. Kalau berbuat baik dihargain girang. Kalau nggak dihargain tersinggung. Itu berarti belum ikhlas tuh. Hati-hati. Emang manusiawi yang namanya manusia, kita berbuat baik pengen dapat timbal balik juga. Dan bagi orang lain termasuk akhlak yang baik, ketika ada perbuatan baik dibalas dengan perbuatan baik. Tapi kalau bicara konteks ikhlas, ketika ente berbuat baik buat siapa? Ente buat dapat penghargaan orang apa buat dapat ridho Allah? Kalau ente benar-benar berbuat baik karena pengen dapat ridho Allah, respon dia bagaimana kayak sabodo amat.
Karena ente berbuat baik bukan pengen dapat respon dari dia, karena pengen berbuat baik, karena pengen dapat ridho Allah, pengen dapat ridho Allah, pahala dari Allah, pandangan rahmat Allah. Tahu-tahu ada orang kita berbuat baik, responnya kagak bagus. Biasanya kalau kita tersinggung apa gitu? Jujur aja tersinggung. Kalau kita mau merenung tuh dari situ aja, nggak usah kayak yang lain-lain, nggak usah belum bicara soal ikhlas dalam sholat, enggak. Dari situ aja kita bisa lihat mura'il khalisnya kita ini cuma hamba Allah, hamba Allah yang hatinya dipenuhi dengan ria. Ini kita belajar begini bukan buat pesimis ya. Pesimis kita nggak bakal bisa ikhlas, enggak, bukan begitu maksudnya. Minimal kita nggak ngerasa paling ikhlas, sadar diri kita penuh kekurangan. Sehingga pada akhirnya kita satu nggak ada perasaan sombong, yang kedua kita tetap pada akhirnya berharap pada rahmatnya Allah Subhanahu. Kita beramal, kita sholat, kita puasa, kita zikir, kita melakukan segala macam amal. Pada akhirnya kita nggak bersandar sama amal kita nih puncaknya, karena kita sadar, kita yang tahu diri kita masing-masing betapa banyaknya ketidakikhlasan di dalam diri kita. Maka kalau kita sadar seperti itu, betapa nggak ikhlasnya kita, pada akhirnya kita beramal, kemudian sepenuhnya kita bersandar kepada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira sampai sini jelas kagak? Ya, jadi jangan susah banget tapi kayaknya udah kagak bisa dah ikhlas dah. Kalau ngikutin standarnya Tanbihul Mukhtarin berat banget nih. Udah kagak bisa dah ikhlas, bukan begitu. Maksudnya bukan begitu, bukan membuat kita pesimis, bukan. Tadi tuh maksudnya satu supaya kita nggak hurur, nggak tertipu. Yang kedua supaya kita nggak merasa diri kita paling ikhlas sehingga akhirnya sombong. Yang ketiga supaya kita nggak ngandelin amal kita. Pada akhirnya kita berusaha beramal, kita berusaha ikhlas dengan segala kekurangan kita. Kita beramal dan mengharapkan diterima dengan rahmat Allah. Jelas kagak? La ilaha illallah. Ya kalau salah paham baca ginian putus asa nanti akhirnya. Jadi jangan diartikan ke situ. Mudah-mudahan kita diterima amal kita sama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah kasih kita rezeki bisa ikhlas. Orang yang ikhlas nggak ngerasa dirinya ikhlas. Ketika dia ngerasa dirinya ikhlas berarti dia belum ikhlas. Karena orang ikhlas nggak merasa dirinya paling ikhlas. Dia ngalir aja, dia beramal, dia masih merasa diri banyak kekurangan. Pada akhirnya di situ dia mendapat keikhlasan. Ngalir aja ngalir. La ilaha illallah. Ya. Jadi kadang-kadang nggak ketahuan kita nggak ikhlas kecuali setelah introspeksi diri. Kata Yusuf bin Asbad, "Ma hasabtu nafsi qat", aku tidaklah mengintrospeksi diriku kecuali nampak bagiku ternyata aku bukan orang yang murni ikhlas, malah sebaliknya aku orang yang murni riya. Yang semua amal-amalnya isinya riya semua. Beliau aja ngomongnya begitu, bagaimana kita? Kalau introspeksi diri. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Nah, kemudian di sini Ibnu Athaillah ngejelasin lagi, ini ada salah satu bentuk riya yang kadang kita kagak sadar, kelihatannya keren, kelihatannya bentuk keikhlasan, ketawaduan, padahal itu salah satu celah setan untuk masukin riya ke dalam hati. Apa katanya di sini? Wa kana Al-Hasan Al-Basri yaqul, Imam Hasan Basri mengatakan, nih lihat nih. Ini salah satu celah setan buat masukin riya dalam hati kita nih. Diungkap Imam Hasan Basri. Man dhamma nafsahu fil mala' faqad madahaha wa dzalika min alamatir riya. Siapa orang, kata Imam Hasan Basri, dhamma nafsahu fil mala', dia menghina dirinya di depan banyak orang. Faqad madahaha, sebenarnya dia bukan lagi menghina dirinya, dia lagi muji dirinya. Orang menurut Imam Hasan Basri nih, dia ngerjain itu di hadapan orang banyak, berarti dia hakikatnya bukan lagi ngina dirinya, dia lagi muji dirinya. Karena yang tersembunyi di balik itu bungkusnya ngina diri, ngerendahin diri, tapi yang tersembunyi di balik itu isinya gue ini tawadu. Betul apa enggak? Bungkusnya begitu. Bungkusnya kelihatannya lagi ngina dirinya, saya orang paling lemah, hamba paling dhaif, hamba penuh dosa. Saya ini, saya ini, saya ini, saya ini, saya ini. Bungkusnya lagi ngina dirinya, menunjukkan dirinya hina, rendah. Tapi isinya lagi muji dirinya, gue nih tawadu. Itu isinya tuh.
Kata Imam Hasan Basri. Jadi menghina diri sendiri di hadapan orang banyak itu sebenarnya dia lagi muji dirinya sendiri. Wa dzalika min alamatir riya. Yang begitu termasuk tanda-tanda riya. Jangan besok terus suzon. Lihat ada ustadz lagi ngajar terus dia ngina dirinya sendiri depan muridnya. Oh, ini riya nih ustadznya. Yang begini-begini standar buat diri kita. Kalau ada orang lain berbuat dohirnya baik, tugas kita husnullah. Jelas kagak? Yang begini-begini dipakai standar buat diri kita, jangan malah dipakai standar buat nilai orang lain. Selama pekerjaan yang dilakukan orang lain bagus, kita husnullah, nggak ada alasan buat husnullah. Ya, hati-hati ya. Jadi itu kadang riya yang terselubung, kelihatannya bagus, kelihatannya tawadhu, kelihatannya sedang menampik riya, padahal dia sedang menunjukkan hakikat riya. Sallallahu alaihi. Wa kana Ibnu Sammaq rahimahullah taala yaqul law anna al-mura'i bi'ilmihi wa 'amalihi akhbara an-nasa bima fi dhamirihi lamaqatuhu wa saffahu 'aqlahu. Kata Ibnu Sammaq rahimahullah, dia mengatakan law anna al-mura'i bi'ilmihi wa 'amalihi. Andai kata orang yang demen riya tuh al-mura'i, baik yang beriak dengan ilmunya, pamer ilmu, wa amalihi atau dengan amalnya. Andai kata orang yang hobinya riya dengan ilmunya yang diharapin amplop, ilmunya pamer ilmu yang diharapin popularitas supaya dipuji orang, dihormatin orang, dianggap orang, dicium tanganin. Wa amalihi, dan juga orang yang beramal, orang yang meriak dengan amalannya, melakukan segala amal soleh tujuannya karena pengen dipuji orang, pengen dihormatin, pengen dapat respect, supaya dituain. Kata beliau, andai kata orang yang riak dengan ilmunya, dengan amalnya, dia ngabarin orang dengan apa yang ada dalam hatinya. Kalau dia jujur, kan riak dalam hati itu disembunyiin. Kalau dia jujur dengan apa yang menjadi tujuan dia melakukan semua perbuatan baik tadi, diomongin, dikabarin untuk orang tentang niat-niat buruk tersebut, lama katuh, niscaya orang-orang bakal gedek banget sama dia, dimurkai sama orang-orang tuh. Wasaffahu aqlah, niscaya dia bakal ditolol-tololin sama orang. Ini lagi musim nih, tolol-tolol tuh, sampai kerusuhan gara-gara tolol-tolol kan. Ya gimana kak? Kalau jujur kan berarti dia bilang, ini kira-kira nih saya tau bilang ini saya anggaplah contoh diri saya sendiri, anggap ya, anggap saya ngajar nggak ikhlas, anggap saya ngajar nggak ikhlas. Tujuan saya ngajar, anggap pengen dapat amplop, pengen dihormatin, pengen dicium tangan, anggap. Itu kan saya sembunyiin, ya mau husnuzon. Kira-kira tuh kalau yang saya sembunyiin, saya bilang ke jamaah semuanya, saya ini ngajar di sini, ini jangan dipotong, tadi potong mau bazar lagi nih. Saya ini ngajar di sini, cuma pengen dapat amplop, cuma pengen dihormatin, cuma pengen disanjung, cuma pengen diorangin. Kira-kira orang yang denger enak apa kagak tuh? Ditolol-tololin tuh saudara. Wasaffahu aqlah. Cuman bedanya nggak ditunjukin, ditutup sama Allah Ta'ala. Nah, maka untuk ente tahu seberapa buruknya niat-niat yang didasari riya tadi, maka dibayangkan bagaimana kalau sekiranya ini niat buruk saya sampaikan ke orang, apa pandangan orang, alangkah buruknya hal tersebut, supaya kita bisa tahu betapa buruknya riya. Jelas apa kagak? Jadi dia apa istilahnya? Allahumma shalli ala Muhammad. Apa disimulasikan? Ya salah. Kalau dokter bahasanya mesti ada sisinya. Simulasikan. Disimulasikan. Anggap tuh saya omongin tuh niat buruk. Orang kalau nggak enak, ustaz macam apa? Ustaz tolol emang dasar. Ya, maka simulasikanlah. Bayangkan itu terjadi, bayangkan orang tahu betapa buruknya niat yang ada dalam hati kamu. Bagaimana bakal pandangan orang di situ? Nah, dan Allah tahu. Faktanya kamu simulasikan sekalipun orang nggak tahu, tapi Allah tahu, Allah lihat. Maka bagaimana di situ Allah Subhanahu wa taala melihat amalanmu yang
yang ditujukan dengan niat-niat yang buruk. Na'udzubillah min. Allah sallu ala Rasulillah. Udah deh, kalau gitu kalau udah baca ini udah nggak ada ikhlas-ikhlasnya gitu deh. Nah, kalau baca ini standarnya standar Imam Abdul Wahhab Sya'rani cerita tentang bagaimana akhlak ikhlasnya ulama-ulama sebelum beliau. Nah, jadi minimal kalau kita dengar standar tingginya mereka, minimal kita berusaha buat belajar ikhlas dan minimal sadar diri kita bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Nggak perlu sombong, minimal itu tuh, minimal kagak-kagaknya kita dapat itu. Wa kana Al-Hasan Al-Basri, udah itu. Wa kana Ibrahim bin Adham. Nah, sekarang nih tips kita buat ngejaga ikhlasnya orang. Ini tips kita buat ngejaga ikhlasnya orang. Wa kana Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham, salah satu ulama salaf rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan la tas'al akhaka an siyamihi. Kata Ibrahim bin Adham, jangan kamu tanya saudara kamu tentang puasanya dia. Puasa nggak nih hari Senin nanya. Kalau Ramadan sudah pasti, kalau nggak puasa mesti diketok tuh saudara. Kalau dia nggak ada udhur. Ini bicara puasa sunnah. Ya, kata beliau, la tas'al akhaka an siyamihi, jangan tanya saudaramu tentang puasanya, jangan. Hari Senin puasa nih kamu nih hari. Puasa nggak kamu nih hari? Oh maaf nih, saya mau ngirim makan puasa apa kagak nih? Jangan ditanya. Jangan ditanya begitu, jangan, kata Ibrahim bin Adham. Kenapa jangan nanya begitu? Fa innahu in qala ana sha'im farihat nafsuhu bidzalik. Karena kalau sampai saudaramu gara-gara ditanya dia jawab, "Iya saya puasa." Nafsunya dia bakal girang tuh ketika ngeluarin jawaban itu. Karena nafsunya berhasil menampakkan ibadah yang tadinya nggak nampak. Jelas kan? Gara-gara pertanyaan kamu yang harusnya dia ikhlas jadi nggak ikhlas. Kamu, pertanyaan kamu yang menjadi penyebab ikhlasnya dia hilang. Jangan nanya begitu, kata Ibrahim bin Adham. La tas'al akhaka an siyamihi, jangan tanya saudaramu tentang puasanya dia. Fa innahu in qala, karena sesungguhnya saudaramu tersebut in qala, kalau dia menjawab mengatakan ana shaimun, aku puasa, farihat nafsuhu bidzalik. Hawa nafsunya girang karena berhasil mengungkap ibadah yang tersembunyi sebelumnya. Allah. Wa in qala ana ghairu shaim, kalau dia ngejawab sebaliknya, aku nggak puasa, hazinat nafsu, hawa nafsunya sedih jadinya. Gara-gara ya Allah ketahuan saya gak puasa. Nanti pandangannya orang terhadap saya jadi kurang dah. Nah, girang ketika ketahuan ibadah, sedih ketika ketahuan nggak ibadah, sedih ketika dinilai ketahuan nggak ibadah. Itu saya mau tanya, dua-duanya tanda-tanda riya atau bukan? Riya. Karena berarti dia ibadahnya karena senang dipandang ibadah sama orang. Sedih ketika nggak dipandang ibadah sama orang. Berarti ngelihat kepandangannya manusia. Girang ketika dia ibadah, ketahuan orang. Sedih karena dia nggak ibadah, ketahuan orang. Itu dua-duanya min alamatir riya, sama-sama tanda-tanda riya. Maka jangan ya. Nggak usah pakai nanya. Kecuali kalau tujuannya buat ngingetin, ikhwan fillah, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw saling mengingatkan terhadap kebenaran. Itu udah sholat witir belum? Karena memang nih temen nih sama-sama anak pelajar ya, gurunya habis ngajarin bab witir. Dia pengen ngingetin saudaranya. Kalau begitu bagus apa kagak? Bagus ya. Apalagi dalam konteks belajar, ustadz nanya sama muridnya, itu udah sholat ini belum? Udah sholat ini belum? Bagus, itu konteksnya konteks mendidik, lain cerita ya. Nah, tapi kalau nggak ada tujuan seperti itu, sekedar nanya aja fudul, jangan. Nanti dia merusak ibadah saudaranya. Nah, dan di sini dikatakan wa bidzalika fadhihatun lil mas'ul wa ittila'un ala 'uratihi minas sa'il. Dan itu hanya akan menyebabkan mengetahui auratnya orang yang ditanya tersebut minas sa'il, dari siapa? Dari orang yang menanya. Cuma gara-gara itu akhirnya cuma bikin orang yang nanya jadi tahu auratnya, aibnya orang yang ditanya. Nggak perlu, nggak ada urgensinya nanya ibadah orang, kecuali kalau niatnya untuk mengingatkan. Kalau niatnya untuk mengingatkan, bagus. Itu min bab wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Itu termasuk min bab wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Fadzakir in nafa'atil dzikra. Ngingetin bagus, tapi kalau sekedar nanya aja
nggak ada urgensinya, nggak usah, jangan, nggak perlu. Apalagi puasa, nggak perlu. Ya. Tapi kalau sebelum perbuatannya bagaimana, Bebe? Kalau sebelum perbuatannya namanya ngingetin tadi tuh. Besok hari Arafah, itu puasa nggak besok Arafah? Bagus, ingetin. Oh, aneh nggak puasa, ingetin. Oh, jangan rugi nih kalau nggak puasa nih, puasa Arafah nih pahalanya diampunin dosa setahun sebelumnya, dosa setahun sesudahnya. Kalau begitu bagus apa enggak? Bagus, itu namanya ngingetin. Ya, namanya ngingetin. Karena belum dilakukan, tapi ketika udah siang hari, tengah hari bolong, nanya, itu puasa nggak nih hari? Nggak ada urgensi apapun buat nanya begitu, jangan. La ilaha illallah. Ini salah satu tips buat tidak menjatuhkan orang di dalam riya. Nah, kemudian lanjutannya, nah ini Al-Imam Syekh Abdul Wahab Sya'rani di sini bicara soal dimensinya riya. Kadang-kadang riya nih cakupannya sejauh apa sih? Apakah saya cuma bisa riya sama orang yang di majelis doang nih? Atau riya sama orang yang di lingkungan saya doang? Atau bisa jauh cakupannya riya? Ini nggak bicara zaman medsos, saya ini bicara zaman dulu nih. Kalau medsos sih udah jelas banget. Semua dia bisa aja riya kepada semua orang yang bisa menjangkau medsosnya dia. Itu jelas terang benderang. Ini zaman dulu, cerita zaman dulu. Bisa nggak orang riya terhadap orang yang jauh yang nggak ngejangkau dia? Di sini Syekh Abdul Wahab Sya'rani mengatakan, wa kana Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullah ta'ala yaqul inna ar-rajula la yatufu bil Ka'bah wa huwa yura'i ahla Khurasan. Faqila lahu wa kayfa dhalik? Qala yuhibbu an yaqula fihi ahlu Khurasan inna fulanan mujawir bi Makkah ala tawaf wa sa'a fahani'an lahu. كان الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى يقول أدركنا الناس وهم يراؤون بما يعملون فصاروا الآن يراؤون بما لا يعملون وكان إذا قرأ قوله تعالى ونبلو أخباركم يقول اللهم إنك بلوتنا فضحتنا وهتكت أستارنا وأنت أرحم الراحمين. La ilaha illallah. Kata Sayyidina Abdullah bin Mubarak, inna rajul, sesungguhnya seseorang la yatufu bil Ka'bah, kadang-kadang sungguh dia sedang tawaf di Ka'bah, wa huwa yura'i ahla Khurasan, dia sedang riak kepada penduduk Khurasan. Khurasan ini tempat yang jauh dari Ka'bah, jauh banget dari Mekah. Khurasan, ya. Kalau nggak salah Khurasan termasuk Bilad Nawara an-Nahr, saya lupa tepatnya Khurasan di mana itu. Intinya jauh dari Mekah. Ada orang yang dia lagi tawaf di Ka'bah, tapi dia lagi riak sama penduduk Khurasan. Nah, kalau zaman sekarang gampang aja kita ngegambarinnya. Zaman sekarang ya lagi tawaf di Ka'bah ngevlog. Nah, statusnya banyak bener. Nah, tujuannya kalau tujuannya buat bikin orang rindu sama Ka'bah sih masih nggak apa-apa ya. Atau travel emang harus upload status supaya orang mau ikut berangkat, lain cerita tuh. Emang tujuannya bisa. Nah, kalau sekarang gampang gambaran ini dulu, zaman dulu kata Syekh Abdullah bin Mubarak, ada orang yang lagi tawaf di Ka'bah tapi dia sedang riak kepada penduduk Khurasan yang jauh yang nggak lihat di Ka'bah. Yang nggak ngelihat dia tawaf. Fakiralah wa kaifa dzalik. Ada yang nanya sama Abdullah bin Mubarak, bagaimana ceritanya? Ada orang di depan Ka'bah, tapi dia riak kepada penduduk Khurasan. Itu bagaimana juntrungannya tuh? Di depan Ka'bah riak kepada penduduk Khurasan. Ini jaraknya jauh. Dan kalau riak kepada seseorang, orangnya mesti ngejangkau ngelihat apa yang kita riain. Ini orangnya jauh. Bagaimana model riaknya? Kata Abdullah bin Mubarak, yuhibbu an yaqula fi ahlu Khurasan. Ya, emang ahlu Khurasan nggak ngelihat langsung tawafnya dia, tapi dia senang kalau sampai ahlu Khurasan ngomong tentang dia. Yuhibbu an yaqul fihi ahlu Khurasan, dia senang kalau sampai ahlu Khurasan ngomong tentang dia, inna fulanan mujawir bi Makkah ala tawaf wa sa'a fahani'an lahu. Oh, sesungguhnya fulan itu lagi ada di dekat Ka'bah dan tawaf, sa'i, beruntung dia bisa tawaf, bisa Ka'bah, bisa sa'i, bisa dekat sama Ka'bah, beruntung. Ahlu Khurasan belum sampai ngomong gitu, cuman dia seneng andai kata ada yang orang-orang yang ngomong gitu. Begitu aja dia lihat tuh katanya, saudara. Dia seneng kalau sampai ada orang yang ngomong begitu. Begitu aja udah iya. Berarti dia lagi riak sama penduduk Khurasan, padahal penduduk Khurasannya nggak tahu dia lagi di Ka'bah.
Dia senang kalau sekiranya orang Khurasan ngomong begitu, padahal belum ngomong. Berarti tujuannya udah bukan untuk Allah. Inti daripada ikhlas, ifradul qasd lillah. Dia nggak ada tujuan lain, nggak ada maksud lain kecuali Allah Subhanahu. Tuh, intinya di situ. Dengan segala bentuk penyimpangan dari tujuan tersebut berarti riya. Segala bentuk penyimpangan dari tujuan tersebut, apapun bentuknya, apapun modelnya, seperti yang digambarkan ulama-ulama kita, berarti itu riya. Allah, 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 Allah. Jelas maka kagak? Wa kana al-Fudail bin Iyad rahimahullahu taala yaqul adrakna an-nasa wa hum yura'una bima ya'malun fasaru al-an yura'una bima la ya'malun. Allah. Kalau ada orang riya, emang dia ngamalin itu. Dia riya, dia ngamalin, dia sholat, kemudian dia riya sama sholatnya jelek, tapi masih mending. Emang dia sholat, kemudian dia riya dengan sholatnya itu jelek, gak bagus, tapi masih mending. Ada yang lebih parah lagi, udah nggak ngamalin, riya lagi saudara. Udah nggak ngamalin, riya. Gimana tuh gambarannya, Beb? Gambaran udah nggak ngamalin, riya lagi. Bagaimana gambaran itu? Kata Fudail bin Iyad, kami nututi adraknan nas, kami nututi orang. Sekelompok orang yang mereka riya dengan apa yang mereka amalkan. Wahum yura'una bima ya'malun. Mereka riya dengan apa yang mereka amalkan. Jelek, tapi masih mending, masuk akal dah. Dia ngamalin terus dia riya dengan apa yang dia amalin, masih mending. Fasaru, kata Fudail bin Iyad, sekarang nih kita lihat orang-orang itu yura'un bima la ya'malun. Mereka riya dengan apa yang mereka gak kerjain. Lebih parah lagi. Gimana gambarannya kira-kira tuh? Saya ngebayangin gambaran aja pusing. Anak majelis hadir istiqomah majelis taklim, dia riya, ya jelek, nggak bagus, tapi ya masih mending deh, dia hadir masih. Ada lagi orang ngaku ngikut majelis Minhajul Abidin, Miftahul Abidin. Kebanyakan tempat ngajar, sampai lupa namanya Miftahul Abidin. Hadir kagak, cuman ngebanggain aja gua anak Miftahul Abidin. Gua anak Miftahul Abidin, hadir kagak. Berarti dia riya dengan apa yang tidak diamalkan. Paham? Anak Miftahul Abidin yang ngajar Habib Hud, Habib Hanif, dan seterusnya. Ya. Hadir riya, jelek, nggak bagus, tapi masih mending, emang hadir dia. Hadir agak pernah, sekali doang awal pembukaan hadirnya, ramai belakang-belakang gitu. Habis itu cerita, anak-anak Miftahul Abidin ngaji sebulan sekali sama Habib Hanif, padahal agak hadir dia. Jadi riya dengan apa yang dia kagak kerja. Lebih parah lagi tuh, akhir zaman. Itu riyanya akhir zaman, lebih parah lagi. Dan itu akal, kewarasan akalnya mesti dipertanyakan. Riya dengan apa yang diamalkan aja nggak bagus, apalagi riya dengan apa yang tidak diamalkan, tidak dikerjain. La ilaha illallah, sallu ala nabi. Allah. Wa nabluwa akhbarahum. Ini ayatnya aslinya nih. Wa kana idza qara'a qaulahu ta'ala, Fudail bin Iyad, karena dhamirnya kembali ke Fudail bin Iyad. Idza qara'a qaulahu ta'ala, Fudail bin Iyad itu kalau lagi baca firman Allah Ta'ala, ya. Walanabluwannakum hatta, itu surat Muhammad ayat 31. Walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirina wa nabluwa akhbarakum. Ya. Kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran mengatakan walanabluwannakum, dan kami akan menguji kalian hatta na'lamal mujahidina minkum, sampai kami mengetahui siapa di antara kalian yang betul-betul jihad, was-sabirin, dan sabar. Selanjutnya wa nabluwa akhbarakum, ay wa nuzhir, nabluwa ay nuzhir. Di tafsir Jalalain disebutin akhbarakum ay min ta'atikum wa isyanikum fil jihad wa ghairi. Dan kata Allah Ta'ala nanti
Allah akan pertontonkan, Allah akan nampakkan amal kalian. Yang baik amalannya bakal dipertontonkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang buruk amalnya bakal dipertontonkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di hadapan makhluk-makhluk nanti di padang mahsyar. Allah. Jadi hati-hati ya. Ya, yang sekarang nih, kalau banyak orang sekarang takut nyolong gara-gara di CCTV. Ya, walaupun kadang-kadang CCTV-nya mati. Cuman sahih duit naruh CCTV depan rumahnya sekedar buat takut-takutin maling. Padahal mati. Banyak yang begitu. Banyak. Cuman asal melihat CCTV takut tuh dia mau macam-macam. Oh, di CCTV. Takut. Kenapa? Karena dilihat manusia. Sedangkan CCTV manusia sudutnya terbatas. Jangkauannya terbatas. Tapi CCTV-nya Allah Subhanahu wa taala yang merekam amal kita semuanya, nggak ada batasnya, ikhwan. Maksiat yang kita kerjain ketika sendiri, nggak ada orang. Yang lagaknya kalau di majelis kayak malaikat, tapi begitu di kamar sendirian, nggak ada orang lain, pakai HP-nya buka segala macem, ngerjain segala macem. A'udzubillah min dzalik. Itu semuanya masuk dalam rekaman CCTV-nya Allah Subhanahu wa taala. Rekaman catatan amalnya. Wa nabluwa akhbarakum, kata Allah taala. Dan nanti di akhirat kami, kata Allah taala, akan nampakkan kabar-kabar informasi tentang amalan-amalan kami di depan halayak mahsyar. Yang amal buruknya ditunjukin sama Allah di depan halayak mahsyar. Allah. Imam Fudail bin Iyad kalau lagi baca ayat ini beliau langsung doa, Allahumma innaka in balautana fadhahtana, ya Allah, ya Allah, ya Rabb. Engkau ya Rabb kalau ngebuka amalan kami, Engkau memperlakukan kami, ya Allah, ya Rabb. Wa atakta astarana, ya Allah, ya Rabb, berarti Engkau telah merobek penutupmu terhadap kami. Kita ini kan bisa dianggap baik sama manusia gara-gara dosa kita ditutup sama Allah taala. Ya, kalau dosa-dosa kita satu sama lain dibuka, satu sama lain mau duduk di sampingnya aja nggak bakal sanggup. Sebagian ulama salaf mengatakan ya, andai kata manusia satu orang aja ada yang bisa nyium baunya dosa yang aku lakukan, pasti dia nggak akan kuat duduk di samping aku. Saking busuknya bau dosa yang aku lakukan. Kalau bisa nyium tuh. Cuman kan Allah Maha Rahim, Rahman, ditutup dosa kita sama Allah Ta'ala. Ditutup, nggak ditunjukin. Biasanya kalau ada orang yang dosanya dibuka sama Allah, aibnya dibuka sama Allah, berarti udah keterlaluan tuh. Ima dia ngebuka sendiri aibnya, kayak zaman sekarang banyak orang yang bangga, Allah udah tutupi itu aib, diceritain di medsos. Podcast dengan ceritanya, dengan bangganya cerita maksiat yang dia kerjain. Ada sebagian orang yang dia nyembunyiin dosanya, tapi gara-gara udah berulang keterlaluan, dibuka sama Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Tapi kita ini bisa hidup, bisa enak, bisa tenang, bisa bergaul sama orang bisa mandang kita baik. Bukan karena kita baik, karena Allah tutupin dosa kita dengan kasih sayangnya Allah. Kalau Allah buka sih bangsat, saudara. Orang nggak kuat duduk samping kita saking baunya dosa yang kita kerjain. Maka kata Fudail bin Iyad ketika baca ayat ini, di akhirat nanti akan ditunjukkan amal-amal manusia. Wa nabluwa akhbarakum. Dia doa, Allahumma innaka in balautana fadhahtana, ya Allah, sesungguhnya Engkau kalau menampakkan amal kami, fadhahtana, Engkau memperlakukan kami, ya Allah, mempermalukan kami, ya Allah, kami akan malu, ya Allah. Wa hatakta astarana, berarti Engkau telah merobek penutup yang selama ini menutup daripada aib-aib kami, ya Allah. Wa anta arhamur rahimin, sedang Engkau maha pengasih, ya Allah. Engkau zat yang paling besar kasih sayangnya. Engkau yang maha pengasih di antara yang mengasihi, ya Allah. Masa iya Engkau akan melakukan itu untuk kami, ya Allah. Maksudnya dia minta pertolongan Allah Subhanahu. Mudah-mudahan Allah tutup aib-aib kita di dunia dan di akhirat. Dan mudah-mudahan Allah tuntun kita buat berbuat baik sampai husnul khatimah. Sampai husnul khatimah. Irhamna ya Allah bitarkil ma'asi abadan ma abqaitana. Wakhtim bisalihati a'malana wa ajalana birahmatika ya arhamar rahimin. Allah, kira-kira sampai sini jelas. Saya kalau ngaji Tanbihul Mukhtar ini nusuk, isinya nusuk ya. Kitab-kitabnya Imam Abdul Wahhab Sya'rani ini nusuk. Isinya benar-benar ya, kita dibongkar sampai ke jeroan-jeroannya kalau bahasa orang Betawi. Nggak dikasih celah sedikit pun kita buat berbangga diri.
buat merasa diri hebat, nggak dikasih celah sedikit pun. Sama kayak Ihya-nya Imam Al-Ghazali, begitu juga gayanya Imam Ghazali. Itu kalau baca Ihya Imam Ghazali, apalagi Rubu'ul Muhlikat, seperempat kitab Ihya yang di bagian Muhlikat, itu celah kita nggak dikasih sedikit pun untuk bisa merasa senang dan berbangga diri. Sallu ala Rasulillah. Ya Allah, ya Allah. الفاتحة. الله يتقبل الصلاة والدعاء والغفران. الله يتقبل منا ويصلح ظاهرنا وخافينا، وأن الله يغفر الذنوب ويسر العيوب ويشفي الكروب ويحصل لنا كل مطلوب ويؤتي كل واحد منا منكم رسولا على ما يرضي الله ورسوله، وأن الله سبحانه وتعالى يوفقنا لما يرضيه ويرزقنا تقوى على نعصيه ويرزقنا حبه وحب من يحبه وحب من يقربنا إليه. على هذه النية ولكل نية صالحة بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sebelum saya tutup dengan doa penutup, ya Rabbana atarafna, saya mengundang semua jamaah Majelis Miftahul Abidin untuk hadir di Maulid Agung Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah di Petamburan besok malam Jumat, 2 hari lagi ya, malam 12 Rabiul Awal seperti biasa di Petamburan bersama Imam Besar Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab, maulid yang diadakan oleh DPP FPI ya. Besok malam Jumat mulai Isya berjamaah, hadiri, syiarkan, ramaikan, ajak keluarga, buat perempuan juga bisa, buat laki, buat perempuan umum ya. Dan insya Allah kalau di Majelis Quraidah di tempat ibu saya, nanti dari sekarang dicatat 17 Oktober Jumat malam Sabtu 17 Oktober Jakarta Barat bersolawat. Nah kalau itu Miftahul Abidin jadi bagian dari tuan rumah itu ya. Semua majelis-majelis tempat saya ngajar semuanya jadi tuan rumah di acara tersebut, insya Allah. Mudah-mudahan kita semua bisa hadir, dan mudah-mudahan bulan Maulid ini jadi momen kita lebih cinta sama Rasulullah dan lebih dicinta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana amtan jannah maksudul mustahil. Suratul ladzina an'amta alaihim. sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana i'tarafna bi annana iqtarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alayna tawba تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر وكل ذي محبة أو جيرة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل زول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طش الصحب والحمد لله في البدء والثناء سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت
أستغفرك وأتوب إليك. صلوا على النبي محمد.